Kedua, uang koin yang gak pernah dipakai, bahkan saat ada kembalian 1 perak aja yang diambil malah permen. Dia yang udah gak kuat sama lingkungan kasir yang toksik pun langsung cabut dari sana sambil menangis, guys. Malam pun tiba dan di suatu warung yang sepi ada mas-mas putus asa yang masuk ke sana. Ternyata tempat itu adalah warung mesin dingdong, tapi saat dibuka dompetnya isinya uang kertas semua. Padahal yang dibutuhin buat main di situ kan uang koin. Dia pun jadi balik putus asa lagi. Tapi tiba-tiba uang koin 1 perak tadi menggelinding ke arah sana dan mengenai ceker mas itu. Dia yang masih bersedih pun diambil dan mau digunakan juga akhirnya, dan berhasil menyalakan mesinnya. Koin itu pun berhasil membuat si mas sad boy jadi balik happy lagi dan meramaikan warung itu yang tadinya gelap gulita jadi terang begini. Ditambah lagi ada yang memanggilnya dari belakang yang ternyata itu sekumpulan koin 1 perak. Dia akhirnya menemukan tempat di mana di sana dia paling dicari dan dibutuhkan. Saat pria ini lagi mudik, dia harus mendayung sampai ke sungai Amazon, tapi tiba-tiba ada buaya yang menceburkannya. Saat bangun dia pun jadi shock banget karena di depannya udah ada buaya yang ingin menjadikannya santapan lebaran. Dia berusaha menahan moncongnya yang segede palanya itu, sampai-sampai dia nyelupin pakai dayungnya. Dia pun berhasil lolos dari buaya itu dan balik lagi ke perahunya. Tapi kok kakinya kayak geli ya? Ternyata, aduh, dia nggak sadar kalau kakinya itu lagi digerogotin ikan piranha saat dia lagi adu mekanik sama si buaya. Alas ya. Kisah uang koin 1 perak yang di dalam mesin kasir dia selalu dibully oleh uang kertas karena dia nilainya paling cebol dan murahan. Sampai akhirnya ada seseorang yang datang yang membuat semuanya terdiam. Dia adalah duit 2000 yang tertinggi dan menyuruh semuanya untuk tenang dan tunduk karena tokonya lagi rame nih, dan itu saatnya para umat uang berpindah tangan. Tapi saat uang yang lain laku ditukar, cuma koin 1 perak doang yang gabut gak dibutuhin samse. Tapi tiba-tiba ada satu pelanggan yang mau beli barang yang harganya itu 99 rupiah. Dan dia pun ngasih uangnya 100 rupiah, yang mana berarti akan ada kembalian 1 perak, guys. Si koin pun auto girang. Ditambah lagi dia melihat tangan mulus kang kasir datang ke arahnya, yang ternyata cuma numpang lewat dong. Yang diambil buat kembaliannya itu malah permen. Uang yang lain pun langsung mengejeknya, membuat si koin udah gak tahan dan langsung melompat keluar dari mesin. Dan yang terjadi di luar, saat di sekolah, bocil-bocil ini merencanakan suatu hal yang besar. Mereka semua masing-masing membawa celengannya. Mereka pun satu persatu mengumpulkan celengannya dan meletakkannya di satu tas yang besar. Bahkan rencana mereka ini dirahasiakan dari guru mereka sendiri. Itu malah disuruh diam, dan Pak Supir yang kepo pun juga gak dikasih tahu. Hingga saat sampai di sekolah dan mereka turun dari bis, gerak-gerik mereka itu sangat mencurigakan. Dan tiba-tiba Pak Supir itu pun dipanggil oleh para bocil yang udah berkumpul di luar. Dia pun jadi kebingungan. Mereka sih bilangnya minta bantuin turunin tas besar tadi, guys. Tapi ternyata itu semua buat si Pak Sopir. Mereka ingin berterima kasih ke Pak Supir yang tanpa lelah mengantarkan mereka ke rumah setiap harinya tanpa pamrih. Jadi di Ramadan kali ini mereka pengen juga bisa mengantarkan Pak Sopir ini balik ke rumahnya, sehingga mereka mengumpulkan tabungannya untuk si Pak Sopir bisa mudik, guys. Para bocil baik hati itu pun secara bersamaan memeluknya. Master Chef ini menuang krim ke atas para pai ini, tiba-tiba ada telepon berdering. Pai terakhir pun gak kedapetan krimnya. Dia pun jadi sedih banget, terlahir botak tanpa krim di kepalanya. Dan saat asisten chef sedang menghias para painya, dia jadi kaget banget melihat pai botak itu dan akan menyisihkannya dari pajangan toko. Dan ketika para pengunjung datang, mereka memuji-muji para pai yang udah dihias tadi dan memanjakannya layaknya bayi unyu. Sementara pai botak tadi cuma bisa nontonin dari belakang sambil menangis cemburu. Dan kehidupan sedihnya itu dia ceritakan di acara TV orang pinggiran yang membuat kue yang lain menangis terseduh. Dia pun sampai berteriak kalau dia cuma pengen hidup normal layaknya kue yang lainnya, yang membuat MC-nya prihatin dan langsung ingin mengundang bapak salon paling terkenal di dunia perkuean karena bisa mengubah kue apapun menjadi cantik, dan dia adalah si legenda bapak roti. Dan pasti kalian gak akan percaya dengan apa yang akan dia lakukan